Bayangkan jutaan jamaah berkumpul dalam satu area yang padat. Setiap tarikan nafas bercampur dengan udara panas, debu, dan juga mikroba dari berbagai penjuru dunia. Namun pertanyaannya adalah, kenapa infeksi saluran pernafasan begitu sering terjadi pada jamaah? Apakah mungkin karena penyebaran virus makin mudah di tengah crowding? Ataukah karena imunitas jamaah justru menurun akibat adanya stres, kelelahan, dan juga kurang istirahat? Sistem imun tubuh kita terdiri dari dua lapisan, imun bawaan dan adaptif. Imun bawaan yang berupa neutrofil, makrofag, dan sel NK merupakan garda terdepan. Sedangkan imun adaptif seperti limfosit T dan B membentuk antibodi dan memori imun. Pada kondisi normal, sel darah putih ini menjaga keseimbangan dengan sistem pernapasan. Namun, dalam keramaian besar seperti haji, paparan patogen meningkat drastis. Saluran napas atas menjadi pintu masuk utama, dan disinilah respon imun harus bekerja ekstra. Epitel saluran nafas bukan sekedar dinding pasif, tapi adalah benteng aktif. Tight junction contohnya, yang berfungsi untuk menjaga barrier. Yang kedua adalah sel goblet, untuk menghasilkan mukus. Yang ketiga adalah sel bersirilia, yang berfungsi untuk mendorong keluar partikel-partikel asing. Namun, panas, solusi, dan infeksi bisa saja merusak barrier epitel. Mikrobioma respirasi, koloni bakteri yang baik yang biasanya melindungi pun juga dapat terganggu, sehingga membuat virus atau bakteri mudah menguasai saluran nafas. Di tingkat molekuler, crowding mempercepat transmisi droplet. Tapi ada faktor lain seperti stres dan kelelahan. Kurang tidur dan panas ekstrim menurunkan aktivitas sel NK. Keseimbangan sitokin bergeser, membuat respons inflamasi menjadi kacau. Kortisol atau hormon stres jika meningkat akan menekan proliferasi limfosit dan produksi antibodi. Akhirnya, tubuh lebih lambat membentuk respon terhadap virus baru. Infeksi jamaah bukan hanya soal paparan tinggi, tetapi juga kombinasi dari adanya crowding, stres, dan juga fatigue, dan juga kerusakan epitel dan juga mikrobioma, di mana crowding dapat mengakibatkan transmisi droplet meningkat. Untuk stres dan juga fatigue dapat mengakibatkan imunitas menurun. Untuk kerusakan epitel dan juga mikrobioma dapat mengakibatkan patogen mudah kolonisasi. Jika imunitas bawaan terganggu, misalnya neutrofil lemah, tubuh lambat menghalau infeksi awal. Dan jika imunitas adaptif terganggu, misalnya limfosit lemah, tubuh gagal membentuk antibodi dan juga memori, sehingga mudah terjadi adanya reinfeksi. Gangguan ini menjelaskan mengapa ISPA, asma kambuh, atau alergi sering dialami oleh jamaah haji. Di dalam ibadah haji, jamaah menghadapi paparan suhu ekstrim, debu, mobilitas tinggi, dan kurang istirahat. Semua faktor ini melemahkan daya tahan tubuh. Tidak heran, epidemiologi mencatat ISPA sebagai masalah kesehatan paling sering dialami jamaah. Nah, pesan pentingnya adalah untuk menjaga imunitas sama pentingnya dengan menjaga stamina fisik. Yang pertama, kita dapat melakukan istirahat cukup dan juga hidrasi yang baik. Yang kedua, kita dapat menggunakan masker untuk mengurangi transmisi droplet. Dan yang ketiga, kita dapat menjaga asupan nutrisi untuk mendukung sel imun. Dengan sistem imun yang terjaga, jamaah bisa lebih fokus dan tenang dalam menjalankan ibadah.